Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mbak Pri, para satis dan juga adik-adik semua yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan, diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini ya menjelang zuhur kembali kita bisa bermuajah bertatap muka untuk melaksanakan satu aktivitas yang begitu mulia, yang begitu utama, yaitu menghadiri majelis ilmu. Kita menghadiri majelis ilmu meskipun secara online, ya, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengikuti, kita bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Mudah-mudahan pahala dan keutamanya tetap ya berlaku dan turun kepada kita semua. Kita sudah bahas pekan kemarin tentang air, ya. Kita sudah bahas macam-macam air. Di situ ada air mutlak, kemudian ada air mustakmal, ada air yang dijatuhi najis, ya, dan lain sebagainya. Ini kita masih di konteks toharoh, ya, bahasan toharoh bersuci, ya. Nah, biar paham kira-kira apa yang akan kita bahas. Nah, ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan, ya. Kita coba pahami secara ringkasnya dulu, ya. Apa sih bahasan kita? Ya, sehingga nanti kalau kita bahas detailnya, kita sudah punya kerangka atau peta konsep secara umumnya. Ya, kemarin kita sudah bahas pembagian dari jenis air. Hari ini insya Allah kita akan bahas, ya, air sisa minuman. Ya, ini juga dibahas. Nah, jadi keren banget ya, dalam ilmu fikih sampai segitunya dibahas, ya, tentang sisa minuman. Air sisa minuman itu apa hukumnya? Suci atau najis? Bersih atau najis? Boleh dipakai bersuci atau tidak? Wah, itu sedemikian rupa sampai detail, ya, diatur, dibahas dalam khazanah keilmuan para ulama muslimin, ya, sampai dibahas air sisa minuman. Nanti bagaimana hukum air sisa minuman manusia yang sudah diminum manusia, boleh nggak? Apa hukumnya? Ya, apakah itu hukumnya najis? Boleh itu bersuci? Boleh diminum lagi atau enggak? Air sisa minuman hewan yang halal baginya, bagaimana hukumnya? Air sisa minuman keledai, burung dan binatang buas, bagaimana hukumnya? Sisa minuman kucing, bagaimana hukumnya? Sisa minuman anjing babi, bagaimana hukumnya? Ini dibahas, ya. Tapi insya Allah kita akan bahas secara singkat saja, secara cepat saja kita akan selesaikan insya Allah di pertemuan ini untuk bahasan ini, sehingga kita bisa membahas hal-hal lain yang lebih penting, ya, yang lebih penting, misalnya seperti an-najasa, ya, kemudian juga seperti misalnya qada'ul hajat, ya, istinja dan lain sebagainya, itu yang real sehari-hari kita hadapi. Oke, gitu ya. Baik, kita sekarang langsung bahas masalah air sisa minuman. Oke, seperti biasa, biar pembelajaran ini interaktif dan para peserta aktif, saya minta untuk membaca, ya. Pertama dari BSI yang di layar saya nih, di atas ada dari BSI Magetan. Ya, silakan bisa dibaca air sisa minuman dari BSI Magetan. Dibuka dulu audionya. Silakan nanti siapa yang mau membaca, ya, mau ditunjuk atau mau mempersilahkan, ya, diri sendiri boleh, ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Air sisa minuman. Kalau agak malu nggak apa-apa, agak kesamping sedikit, ya, karena yang melihat juga ada lawan jenis, ya. Masya Allah. Ya, silakan. Pertama, bagaimana hukum air sisa minuman manusia? Ya, jadi kalau kita minum, ya, dari satu tempat, ya, apakah itu botol, ya, ataukah yang lebih besar, ya? Apa yang lebih besar, ya? Kendi, ya, atau intinya bejana, gitu, ya, minum. Kemudian apa hukum air yang sisanya? Ya, itu kan pasti kena mulut kita, ya. Nah, itu apa hukumnya itu? Nah, hukumnya suci, ya, jadi bisa digunakan untuk bersuci, ya. Hukumnya itu suci, ya. Baik itu yang minumnya orang kafir ataupun muslim. Ya, kenapa Pak Ustaz?
bukankah disebutkan bahwa dalam Al-Quran ada ayat innamal musyrikuna najasun, ya ini At-Taubah ayat 28 ini, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Berarti kalau berdasarkan ayat ini, air sisa yang sudah diminum oleh orang kafir itu najis dong. Nah kan gitu ya, karena kan menurut ayat ini orang musyrik itu najis. Berarti ya, air yang sudah diminum atau bekas orang musyrik itu najis. Kenapa? Karena kan orang musyrik itu najis, Ustaz. Tidak demikian, ya. Nah, maksudnya apa? Maksud ayat ini najis itu bukan pada najis yang bersifat fisik, tetapi najis yang bersifat maknawi, gitu ya. Jadi bukan madi, bukan badannya, tetapi secara nilai, secara makna. Maksudnya apa secara makna? Maksud orang musyrik itu najis secara maknanya. Kenapa? Karena orang musyrik itu akidahnya, ya, akidahnya salah, akidahnya sesat, akidahnya kufur. Ya, nah dia najis dari sisi itunya, ya, dari sisi akidahnya, karena akidahnya bermasalah. Dia bukan muslim, ya. Jadi dari sisi itunya, dari sisi akidahnya, dari sisi maknawinya, bukan dari sisi madinya atau fisiknya, jasadinya bukan. Nah, gitu ya. Jadi memahami ayat ini, najasun di situ, ya. Yang dimaksud dengan najis di situ adalah najis maknawi, bukan jasadi atau badani. Ya, bukan dalam fisiknya, tapi dalam maknawinya atau ruhnya atau akidahnya atau nilainya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu juga pernah ya memperbolehkan kita berinteraksi dengan orang-orang musyrik, ya boleh, ya bahkan orang-orang musyrik itu mendatangi Rasulullah SAW, ya bahkan di antara mereka juga ada yang dalam sebuah riwayat memasuki Masjid Nabawi. Ya, kalau mereka najis secara fisik, ya pasti Rasul tidak memperbolehkan untuk ya masuk ke Baitullah, yaitu Masjid Nabawi, ya. Nah, jadi yang dimaksud dari kata-kata najis di ayat At-Taubah 28 ini adalah najis secara maknawi, bukan secara badani atau jasadi atau madi. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, jadi saya mau kasih tambahan di sini. Ketika kita memahami ayat ataupun hadis Rasul, ya, tidak melulu kita pahami secara tekstual, ya, secara tekstual, secara makna yang langsung kita pahami dari teksnya, tidak. Tetapi ada sebagian dari ayat, dari hadis Rasul kita pahami maknanya, ya, lebih dari secara tekstual, apakah itu secara kontekstual atau mungkin ada makna tersirat di situ, gitu ya. Nah itu contohnya ini, najasun, najis, ternyata bukan najis secara fisik tapi secara maknawi, gitu ya. Nah jadi kita pun begitu ya. Sebagian memang ada ayat dan hadis yang kita pahami secara tekstual, ya. Banyak ya, misalnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah itu memang dipahami ya, kita harus melaksanakan sholat, mendirikan sholat bahkan ya. Nah, banyak lagi ya, tapi ada juga yang kita pahami ya tidak langsung, tetapi dia membutuhkan, pertama ada penafsiran, ya kedua ada faktor-faktor lain, ya misalnya tambahan ya dalam ayat itu inna syirka la zulmun azim. Nah, jadi para sahabat itu pernah ketika mendengar ayat yang mengatakan bahwa Allah memuliakan orang-orang yang tidak menzalimi dirinya, yang tidak menzalimi dirinya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya, wahai Rasulullah? Ya pasti di antara kita pernah menzalimi dirinya, wahai Rasulullah. Nah, maka apa jawab Rasul? Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud menzalimi di situ adalah apa? Yaitu dalam ayat lain dijelaskan, ditafsirkan, inna syirka, yaitu kesyirikan. Nah, jadi nggak semata-mata kezaliman biasa, ya. Setiap kita tidak pernah ada yang bersih dalam hidupnya dari dosa, ya. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Oh, kalau begitu, akhirnya para sahabat menjadi lebih senang mereka, ya. Nah, jadi itu contoh juga, tidak melulu ayat dan hadis itu kita pahami secara tekstual, secara tersurat. Ada sebagian yang harus kita pahami ya secara tersirat, ya. Apakah itu butuh tafsir ataupun butuh konteksnya, ya nanti kita ada banyak pelajaran ya, ada sabab nuzul, sabab urut, ya ada illah dan lain sebagainya. Itu
gitu ya. Ini satu tambahan. Baik, jadi untuk pertama hukum air sisa minuman manusia itu tetap suci. Ya, baik yang minumnya itu orang kafir, orang muslim, orang kafir, orang yang sedang minum, ya, ataupun sedang haid, gitu ya. Nah, ini suci. Baik, next berikutnya dari BSI Cimahi. Silakan yang nomor 2. Yang kedua adalah air sisa minuman hewan yang halal dagingnya. Nah, artinya dia hewannya halal, ya, halal. Apakah memang hukumnya halal, gitu ya? Kemudian disembelih atau ya intinya hukumnya halal. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau hewannya halal dimakan dagingnya ya, begitu pula air sisanya juga ya suci, gitu ya. Jadi status air sisa yang diminum oleh hewan yang halal dagingnya, hukumnya atau statusnya adalah suci. Ya, ini berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Ya, jadi dapat diminum dan digunakan untuk berwudu. Nah, kalau misalnya ada kolam ya, kebetulan ada yang punya kuda begitu. Ya. Di rumah Tafis atau di pesantren BSI sudah ada kuda belum? Belum ya. Nah, tiba-tiba kuda itu menjulurkan lidahnya ya, dia minum air ya, ataupun apa sapi atau kerbau ya ke kolam itu. Nah, air kolam itu tetap bisa digunakan untuk bersuci ya, untuk berwudu ya. Baik, next kita cepat aja. Yang ketiga, BSI Semarang. Jadi kata Rasul apa? Ya, sedang sisanya dapat kita minum dan suci. Ya, jadi air bekas yang diminum oleh binatang buas gitu ya. Kata Rasul sisanya dapat kita minum dan statusnya dia suci. Nah, jadi air minum sisa minuman keledai, karena ini secara khusus ya, secara khusus riwayat ini. Rasul ditanya apakah kita boleh berwudu dari air sisa minuman keledai, kata Rasul ya boleh. Begitu juga dengan air sisa minuman seluruh binatang buas. Nah, jadi boleh ya, bisa keledai, burung, binatang buas itu boleh. Ya, gitu ya. Nah, ini ada yang menarik juga nih dari jawaban Rasul ini. Ya, ini yang ditanya apa? Rasul ditanya tentang air sisa minuman apa? Air sisa minuman keledai. Tapi jawaban Rasul bagaimana? Apakah Rasul hanya menjawab pertanyaan terkait dengan sisa minuman keledai? Apakah Rasul hanya menjawab mencukupi dengan air sisa minuman keledai? Tidak, Rasul tambahin lagi dengan air sisa minuman binatang buas juga boleh ya, suci gitu ya. Nah itu ya, nah itulah hikmahnya Rasul ya, kebijaksanaan Rasul. Rasul ditanya A, ya, dijawab, tapi setelah itu Rasul kasih jawaban yang lain agar apa? Agar memudahkan kita. Akhirnya dari jawaban Rasul ini kita sudah bisa mengambil satu pelajaran lagi, bahwa nggak hanya keledai tapi seluruh air sisa minuman asiba, yaitu binatang buas, itu juga suci ya. Nah ini yang ketiga ya. Oke, next yang keempat. Baik, air sisa minuman kucing. Nah ini dijelasin langsung secara khusus ya. Kisahnya tadi sudah dibaca ya. Intinya ada kucing yang tadi memasukkan kepalanya, Masya Allah, masukkan kepalanya ke dalam bejana dan meminum air di bejana itu. Wah, nyelam nih kucingnya ya. Ya. Kak bisa menceritakan ya, intinya bagaimana, apakah hukum air ya tersebut suci? Nah, maka Abu Qatadah mengatakan hadis Rasul di situ, innaha laysat binajasin innaha minat tawafin alaikum wa tawafa. Sebenarnya kucing itu tidak najis. Kucing itu adalah termasuk hewan yang jinak yang berada di sekeliling kalian. Ya, jadi intinya tetap boleh ya digunakan untuk bersuci seperti itu ya. Oke. Next yang kelima. Air sisa minuman anjing dan babi. Ya jelas ya kalau ini insyaallah ya. Jika idza syaribal kalbu fi inaya hadikum falyaghsilhu sab'an. Jika jika anjing minum air dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencucinya sebanyak 7 kali. Ya, lebih detail dijelaskan, sucinya bejana ya seorang di antara kalian jika di jalan anjing adalah dengan mencucinya sebanyak
7 kali, salah satunya menggunakan debu. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan air sisa minuman. Ya, tadi pertama minuman manusia, baik itu muslim ataupun kafir, baik itu dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi junub atau bahkan haid, itu bagaimana hukumnya. Nah, air sisa minuman hewan yang halal dagingnya. Kemudian air sisa minuman ada keledai, burung, dan binatang buas. Kemudian air sisa minuman kucing, itu juga ada secara spesifik. Dan air sisa minuman anjing dan babi. Nah, ini juga secara spesifik ada ya, dalilnya, ada hadisnya. Nah, ini beberapa poin ya. Oke. Biar ngantuk mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan atau bahkan ditambahkan, silakan kalau ada tambahan. Sudah baca semua belum tadi? Sudah baca semua belum? Ya, silakan. Gimana? Ulangi. Oke. Oke. Baik. Ini terjadi ya di BSI Palu, ada ya? Masya Allah. Ya, setelah dari kloset dari mana kemana dia minumnya? Oh, ke gelas. Ya. Nah, ya. Secara umum begini, pertama ajaran Islam itu mengedepankan pertama kemudahan. Tetapi juga tentang ada kemudahan bukan berarti kita jadi gampang-gampangin ya, nyepelein ya. Nah, jadi bagaimana konteksnya begitu? Kalau misalnya ada kasus bener ya, kucing dari kamar mandi langsung tuh dia langsung minum. Kalau dari gelas ya ambil mudahnya aja. Kalau dari gelas ya, gelas kita berarti kan secara logika ada bekas dari minuman kloset itu yang masuk ke gelas kita ya. Bisa begitu ya peluangnya kan. Nah, berarti bagaimana? Ya kita buang. Nah, itu kan masih mudah ya. Kita buang itu air di gelas itu. Nah, jadi ada aspek kita menutup celah-celah ya, ataupun kita memilih sikap kehati-hatian ya. Jadi kalau dari kloset kemudian minum di gelas ya, peluangnya besar bahwa sisa dari kloset itu pun masuk ke gelas itu. Maka kita ambil cara yang kita mengambil sikap kehati-hatian. Kenapa? Karena pun itu juga mudah bagi kita untuk ya sekedar buang ya, tinggal dibuang gitu ya. Nah, ketimbang kita minum ya, itu juga terjadi bertanya-tanya atau jadi khawatir gitu, jangan-jangan saya minum nih, itu kan bekas itu. Ataupun juga kalaupun suci, misalnya memang dia kecuali kalau airnya banyak ya, misalnya tadi airnya banyak seember gitu, atau satu kolam, nah itu bagaimana tuh? Nah, itu bisa dikembalikan ke pembelajaran kita yang lalu. Jadi itu apa? Situ kan ada beberapa ya, ada air mustakmal, ada air yang kejatuhan najis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ya, selama dia nggak berubah warnanya, baunya, rasanya ya tetap begitu, warnanya, baunya, rasanya seperti air biasa, maka boleh digunakan untuk bersuci ya. Kecuali kalau untuk tambahan lagi, untuk sebagian mazhab dia harus 2 kullah ya. Berapa liter kemarin 2 kullah itu? Kurang lebih 270 liter ya, gitu ya. Oke, nah itu jadi secara mendasarnya ya, karena itu mudah kita buang ya, dibuang aja, karena kan itu cuma 1 gelas ya, silakan dibuang. Nah, pun juga kalau kena najis pun juga bekas kucing kan juga kita buang ya, gitu ya. Nah, jadi pertimbangannya juga itu. Kecuali kalau tadi 1 galon misalnya atau 1 drum gitu ya, nah, itu kan bisa mubazir juga kalau dibuang 1 drum atau 1 kolam gitu. Nah, dilihat dengan ukuran yang sebelumnya itu ya, apakah dia menjadi air najis atau tidak gitu. Itu mungkin ya.
Ya, silakan ada lagi pertanyaan? Ya, sama-sama. Ya. Air musammas. Oke. Ya, air musammas tadi dari base mana ya? Pertanyaan. Bogor. Oke. Ya, baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau di sebagian kitab, ya, terutama yang kitab kuning ya, wal akhas inda Syafi'iyah begitu. Itu di kitab kuning itu biasanya ada pembagian lainnya, itu apa? Al-ma'ul musammas. Air yang dijemur di terik matahari. Ya, al-ma'ul musammas. Terus bejananya apa? Bejananya adalah bejana yang terbuat dari logam. Nah, itu apa hukumnya? Gitu ya. Nah, sebagian ya memang ada berbeda pendapat, tapi sebagian mengatakan hukumnya itu makruh untuk bersuci. Boleh nggak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena ya menurut sebagian ulama itu bisa merugikan diri kita. Itu dia bisa merugikan diri kita, membuat ya mungkin kulit kita jadi jadi gatal-gatal atau apalah gitu ya. Nah, itu al-ma'ul musammas. Air yang kena cahaya dan panasnya matahari, kemudian wadahnya wadah yang bersifat logam. Gitu ya. Nah, para ulama bilang itu makruh digunakan. Kenapa? Karena bisa membuat atau menimbulkan kerugian bagi diri kita, bagi kulit kita. Seperti itu. Baik, ya. Gimana? Toran. Oh iya iya. Ya, kalau dalam toran tuh gak ada masalah ya. Karena kan toran itu pertama tertutup ya, dia tertutup. Nah, kemudian wadahnya juga plastik. Ya, wadahnya dia plastik, bukan wadah logam tadi. Nah, jadi itu gak ada masalah, itu biasa ya. Yang dipermasalahkan sebagian ulama, ini sebagian ulama juga ya, sebagian ulama. Jadi sebagian ulama mengangkat masalah air yang tadi musammas. Tapi sebagian yang lain nggak ada masalah, boleh aja dipakai gitu. Nah, jadi sebagian mengatakan makruh, tapi bagi yang tidak mengangkat hal itu memperbolehkan. Ya, boleh aja dipakai. Ya, boleh aja dipakai untuk bersuci ya. Seperti itu. Karena itu sebagian ulama nggak menjadikannya bagian khusus. Kenapa? Karena biasa aja, nggak ada sesuatu yang terlalu bermasalah di air itu, gitu ya. Nah, tapi sebagian memang mengangkat itu karena tadi ada akibatnya dalam bentuk kerugian yang merugikan. Nah, maka beberapa ulama mengatakan dia makruh untuk bersuci. Nah, tapi sekali lagi yang lain membolehkan, ya. Yang lain ulama lain membolehkan, nggak ada masalah ya untuk hal itu. Apalagi kalau tadi konteksnya air di toren ya, nah itu tidak ada masalah, itu boleh digunakan ya, karena memang umumnya dia tidak merugikan gitu ya, dia boleh digunakan kecuali kalau ada kasus-kasus ya tadi ya, kembali ke pembahasan kita sebelumnya ya, misalnya torennya misalnya lupa ditutup gitu ya, tiba-tiba di loteng itu ada tikus masuk. Nah, itu lihat tuh gitu ya. Nah, makanya perlu diperiksa toren itu ditutup ya. Nah, kalau tikus masuk dia jadi bangkai di situ macam-macam ya. Ya itu kalau airnya berubah ya, salah satunya yaitu bisa warna, bau atau rasanya itu bisa najis, bisa tidak boleh digunakan. Paling kalau air sedikit gitu ya. Itu ya. Baik. Ya, itu mungkin ya. Kita lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan lain nggak? Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Kita akan lanjutkan dengan kita bahas tentang an-najasah sekarang, najis ya, terkait tema tentang najis. Oke. Baik, dibaca mungkin next yang mana yang belum? Semarang atau Cimahi sudah belum? Semarang sudah ya? Cimahi sudah ya? Cimahi sudah? Oke, berarti kembali ke sudah semua ya? Kembali ke Magetan. Ya, silakan dari PSI Magetan untuk membaca. Nah, ini pembelajaran kita sekarang terkait dengan najasah, an-najasah. Ya, kotoran yang wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan.
dan mensucikan dirinya dari najis, dari kotoran tersebut, atau jika mengenai sesuatu. Nah, jadi seorang muslim itu bersih ya. Nah, gitu ya. Seorang muslim itu dia terhindar dari kekotoran. Ya. Pembahasan kita tentunya kekotoran itu baik kotoran yang sifatnya fisik ataupun juga kotoran sifatnya non fisik gitu ya. Kita menjauhi kekotoran baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, itu muslim. Ya, seorang muslim itu yang membersihkan dirinya dari kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya non fisik. Yang fisik apa? Jelas yang fisik kayak ya kotoran hewan yang bersifat najis ya, pasti jijik ya. Orang normal itu pasti jijik dengan kotoran jika ada mungkin di tubuh dia, di badan dia akan membersihkan. Nah, tapi juga jangan lupa ada kotoran sifatnya non fisik atau maknawi. Ya, banyak ya kemungkaran, kemaksiatan ya. Nah, itu kotoran, al-fahsya, perbuatan keji, perkataan keji, perkataan kotor, perbuatan kotor itu juga mesti dijauhkan, harus kita jauhkan ya. Nah, Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi pakaian kita harus suci, yang kita kenakannya harus suci ya. Kalaupun ada kotor, ya segera kita bersihkan. Ataupun yang najis ya. Kalau kotor mungkin biasa ya. Tapi kalau najis, segera kita bersihkan. Gitu ya. Karena orang muslim itu sifatnya dia bersih. Ya, sekarang dia bersih secara fisik maupun secara hatinya. Gitu ya. Nah, kembali dalam Al-Baqarah ayat 222, Allah menyampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Jadi Allah cinta pada orang yang bertaubat. Bertaubat juga mensucikan diri dari apa? Dari dosa, dari maksiat, dari kemungkaran, dari perbuatan keji. Itu juga mensucikan diri dia dari dosa-dosa dia, at-tawwabin. Dan Allah juga mencintai orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Nah, jadi kalau kita mensucikan diri, membersihkan diri, itu jadi sarana Allah mencintai kita. Ya. Nah, jadi ajaran Islam ini tentang kebersihan. Ini luar biasa tinggi ya. Ajaran Islam ini luhur sekali tentang kebersihan. Ya. Kalau kita mungkin melihat fenomena kotor, kumuh dan lain sebagainya, ya Islam itu menghendaki kebersihan. Islam itu menghendaki kerapihan. Ya. Nggak mesti bagus kalau rapi, nggak mesti bagus, nggak mesti mahal. Kalau bersih, nah itu enak dilihat, enak dipandang. Gitu ya. Jadi ajaran Islam ini, masya Allah ya, tidak hanya masalah ya ibadah, tidak hanya masalah sholat, tidak hanya masalah hal-hal lain yang sifatnya ritual, tapi juga tentang kebersihan. Nah, gitu ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian hadis Rasul, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Masya Allah ya, ini dikaitin antara bersuci dengan iman. Masya Allah ya. Di ajaran yang begitu menjunjung tinggi kehidupan yang bersih, yang suci ya, ini adalah ajaran Islam. Ya, tinggal bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, dulu sejarahnya, ya, selain Muslim itu nggak kenal istilah mandi. Ya, Eropa itu di masa kelamnya itu nggak kenal istilah mandi mereka, istilah bersuci, istilah istinja dan lain sebagainya nggak tahu mereka. Mereka masih terbelakang. Tapi saat itu Rasul sudah mengajarkan, sebelum itu Rasul sudah mengajarkan ya tentang berwudu. Di kalangan kaum muslimin sudah biasa itu berwudu, mandi sunnah, mandi wajib, ya bersuci, bagaimana membersihkan dari najis, itu sudah diatur sedemikian rupa. Peradaban Islam tentang itu luar biasa. Sementara di masa kelamnya orang Eropa, bangsa Eropa, mandi aja mereka nggak tahu. Nggak tahu istilah ada mandi itu, istilah tradisi mandi itu nggak tahu. Gitu ya. Nah, tinggal sekarang kaum muslimin menerapkan nggak dalam kehidupannya. Ya, di pesantren, di asrama, ya itu juga meskipun di pesantrennya harus yang menjaga kebersihan, dimulai dari diri sendiri. Ya, kita teratur baju kita bersihin, ya, sarung, baju, ya macam-macam lah ya. Ya, saya pernah mondok juga masalahnya, ya saya pernah nyantri juga, ya tahu lah seperti itu.
kemudian dari baju pakaian kita, dari tempat kita, kamar kita, barang-barang kita, lingkungan kita, kamar mandi dan sebagainya itu perlu kita perhatikan kebersihannya. Ya, dan itu bagian dari ajaran Islam. Baik, next. Jadi intinya bangkai itu najis, ya, secara umum. Nah, apa sih bangkai itu? Ya, apa saja mangkuti anil bahimati, apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong atau terpotong sementara hewan itu masih hidup, maka potongannya itu menjadi bangkai. Ya, nah, jadi ya bangkai ini bangkai dalam makna ini. Ada lagi bangkai ya dalam makna lain ya. Setiap hewan yang sudah mati gitu ya, nah itu bangkai. Ya, kalau dia tidak disembelih ya dengan penyembelihan yang syar'i. Ya, nah, tapi ada pengecualian. Di antaranya apa? Bangkai itu najis ya. Kecuali ada beberapa kategori. Yang pertama bangkai ikan dan belalang. Ini hadisnya jelas. Ya, dalam hadis ini dijelaskan uhillal maitatan wa daman. 2 bangkai dan 2 darah. Yang dimaksud dengan bangkai adalah al-hut wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Al-hut itu ikan, al-jarad belalang. Adapun yang masuk dengan 2 darah yang tidak najis itu adalah al-kabidu, itu hati atau ati gitu ya, wattiharu dan empedu. Ya. Nah itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang pertama dari bangkai adalah ikan dan belalang. Baik, next. Nah, yang kedua pengecualiannya apa? Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya apa? Kecil binatangnya ya, itu nggak mengalir darahnya, gitu ya. Ya seperti lalat, gitu ya. Seperti apa lagi kalau semut ya, lalat, apalagi kecoa gitu ya, apalagi nah itu ya. Nah jadi kalau ini seperti semut ya, semut, lebah dan lainnya, jika binatang-binatang yang kecil yang darahnya nggak mengalir itu mengenai air atau jatuh di satu benda, satu bejana ya, maka tidak menjadi najis ya. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang kesucian air yang terkena bangkai ya, tentang kesucian air yang kena bangkai tersebut ya. Kalau tadi kan hukumnya pertama najis ya, seluruh bangkai itu najis, kecuali apa? Di antaranya ini bangkai yang tidak mengalirkan darah ya, seperti semut, lalat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana hukum air yang terkena oleh bangkai tersebut? Ya, ada perbedaan pendapat para ulama. Mereka mengatakan diantaranya tetap airnya itu suci. Ya, kenapa? Karena ini bukan bangkai yang najis gitu ya. Nah, tapi ada pendapat lain, yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i atau menurut Syafi'i yang masuk dalam hal ini, yaitu bangkai binatang seperti ini tetap najis apabila ada binatang yang jatuh ke benda cair, ya maka hukumnya dimaafkan selama tidak mengalami perubahan, ya, gitu ya. Jadi secara umum suci atau bukan najis, meskipun ada perbedaan pendapat sebagian ya, wajar ya dalam hal ini ada perbedaan pendapat tuh hal yang wajar sekali. Kenapa? Karena ini bukan masalah pokok dalam Islam. Ini masalah perkara-perkara yang sifatnya apa? Cabang, detil-detil. Masalah kalau istilah kita perintilan gitu ya. Dia bukan masalah pokok. Masalah pokok tuh kayak apa? Masalah pokok tuh kayak rukun Islam. Ya, sholat 5 waktu, nah itu pokok. Gak boleh kita berbeda pendapat di situ. Ya, kewajiban membayar zakat itu pokok. Gak boleh kita berbeda pendapat dalam hal itu. Ya. Rukun Islam itu ada 5, itu pokok. Gak boleh kita dibilang rukun Islam itu cuma 1. Wah itu nggak boleh berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak diperkenankan berbeda pendapat dalam hal yang pokok, yang prinsip. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya detail, cabang istilahnya ya, pendapat-pendapat ulama di situ banyak, ya berbeda pendapat hal yang biasa. Ya seperti ini, ya masalah ini hewan yang nggak banyak darahnya, nggak mengalirkan darah itu gimana sih? Gimana hukumnya? Nah itu gimana? Ya ada yang bilang, sebagian besar ulama bilang tetap suci atau dia tidak najis, tapi ada pendapat yang bilang dia najis. Nah itu biasa berbeda pendapat seperti itu dalam hal-hal yang tidak pokok, ya bukan hal prinsip.
ya, bukan prinsip. Tapi kalau dalam prinsip, dalam pokok kita harus satu pendapat, gitu ya. Oke, next berikutnya keempat ya. Pengecualian lagi apa dari bangkai yang tidak najis itu apa? Yaitu tulang, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit bangkai. Ya, nanti dijelasin lebih lanjut. Serta benda-benda yang sejenis dengannya juga suci. Karena pada dasarnya semua benda yaitu suci dan tidak terdapat satu dari pun yang menyatakan kenajisannya. Tulang belulang bangkai seperti gading gajah, saya pernah melihat sebagian ulama mengambilnya, kemudian menjadikannya sebagai sikat, sebagai minyak rambut, ya. Bahwa itu sebuah hal yang biasa ya, yang lazim seperti itu. Nah, ini ada periwayatan dari Ibnu Abbas. Nah, bahwa ada yang bersedekah dengan seekor kambing, tiba-tiba kambing itu mati. Ya, maka ketika itu Rasul pas melihatnya dan mengatakan, apakah kamu mengambil kulitnya lalu menyamaknya kemudian memanfaatkannya? Ya, jadi dia mati, itu bangkai, jadi bangkai mati. Kata Rasul, itu bisa ya kalau bahasa kita itu bisa dimanfaatkan itu kulitnya. Ya, nah, para sahabat, ya Rasulullah, bukankah hewan itu sudah bangkai, sudah menjadi bangkai? Ya, artinya, ya Rasul, bukankah bangkai itu nggak boleh? Para sahabat, bangkai itu apa? Memang masih boleh dipakai gitu ya, nggak najis gitu. Maka apa kata Rasul? Yang diharamkan itu memakannya. Jadi kalaupun dia bangkai, ya, yang diharamkan apa? Memakannya. Memakannya. Yang diharamkan itu memakannya. Adapun menggunakannya, tadi ya, memanfaatkan beberapa baginya itu ya boleh gitu ya. Nah, itu masalah terkait dengan pengecualian beberapa bagian dari bangkai seperti itu ya. Nah, ini ditegaskan lagi dalam satu ayat ya, bahwa yang diharamkan itu adalah makanan bangkai atau bangkai yang dimakan. Ya, makan itu bangkai, gitu ya. Jadi maksudnya dimakannya ya, tidak boleh yang haram. Baik, nah ini beberapa hal untuk pertemuan kita di hari ini, insyaallah. Nah ini dicat ya. Bagaimana kalau bejana orang kafir? Gimana status kesuciannya? Nah ini ada yang bisa jawab nggak? Ini dicat ya. Bagaimana kalau bejana orang kafir? Gimana status kesuciannya? Sepertinya ini sudah dipahami lah ya jawabannya ya. Ya dicat itu ada pertanyaan seperti itu. Nah jadi tetap ya dia suci, nggak ada masalah. Ya bejana orang kafir ya. Ya kan kalau isinya air biasa ya suci. Ya sebagaimana diri atau badan orang kafir itu juga suci. Ya, nah, justru tadi di ayat tadi itu dijelasin maksudnya najis itu apa? Najis karena akidahnya berbeda. Jadi najis secara akidahnya, yang najis yang kotor itu akidahnya masih kotor dia. Akidahnya masih kotor, gitu ya. Karena tidak beriman, karena mengkufuri, ya. Karena kufur, karena kafir. Nah, maka najis, najis apanya? Tadi akidahnya dia masih kotor, karena dia belum mengimani Allah. Ya. Nah, tapi kalau hal-hal lain, badannya, pakaiannya, alat perkakas rumahnya selama dalam kondisi normal ya, selama memang tidak kejatuhan najis yang sifatnya fisik ya nggak masalah. Ya, nah, itu suci ya. Jadi kita mungkin beliau memberikan pakaian dan sebagainya boleh silakan. Ya silakan. Tapi kalau memang nanti kita lebih hati-hati, khawatir di rumahnya dia pelihara hewan-hewan yang najis ya, seperti anjing ataupun apalah ya. Nah kalau hati-hati ya silakan dibersihkan dulu gitu ya. Ataupun kehati-hatian itu perlu ya. Tapi kalau dalam kondisi normal ya nggak perlu khawatir seperti itu. Secara normal kalau memang di rumahnya tidak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan itu najis, ya kita menghukuminya secara mendasar adalah najis, meskipun silakan untuk kehati-hatian selama memudahkan kita untuk melakukan kehati-hatian silakan, yaitu bisa dilakukan. Demikian ya merampungkan untuk pembelajaran di pagi hari ini jelang siang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah menjadikan kita anak-anak yang soleh solehah,
Allah berikan kita keberkahan hidup di dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan atas segala urusan kehidupan kita dan kita menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Demikian dari saya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.